Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Bapak Yudi Imansyah di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baik adik-adik, bagaimana kabarnya kalian saat ini? Mudah-mudahan sehat selalu dan senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kali ini kita bertemu lagi di mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 8 Madrasah Sanawiyah atau SMP ya. Baik, kali ini kita akan membahas apa? Kita akan membahas unsur-unsur berita. Kalau minggu sebelumnya atau di video sebelumnya, bagi yang belum melihat silahkan boleh dilihat di channel YouTube kami. Sebelumnya kita sudah membahas teks berita, mulai dari pengertian dan ciri teks berita. Nah, saat ini kita akan membahas unsur-unsur teks berita atau unsur-unsur berita. Sebelum belajar, Bapak mengingatkan untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan, menjaga diri kita sendiri, keluarga kita, dan orang-orang yang kita sayangi agar senantiasa sehat selalu ya. Jangan lupa 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar belajar kita bisa lancar dan bermanfaat baik di dunia, di masa depan kita maupun di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita baca doa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik siswa-siswi, kita akan mulai saja langsung belajar tentang unsur-unsur teks berita. Unsur-unsur berita atau teks berita. Yang pertama harus ada 5 pertanyaan ya dalam sebuah teks berita. Menyangkut 5 pertanyaan dan harus bisa menjawab ke-5 pertanyaan ini baru bisa disebut dengan teks berita atau berita ya. Pertama, apa atau what? Unsur what berisi hal-hal yang disampaikan dalam berita. Contoh, berita tentang bencana alam, olahraga, kemudian prestasi, dan berita sebagainya atau dan lain sebagainya ya. Contoh pertanyaan apa atau what, peristiwa apa yang terjadi. Contohnya nih ya, peristiwa apa yang terjadi? Tiket kereta telah habis terjual menjelang hari raya Idul Fitri. Ini peristiwanya ya. What, apa yang terjadi? Peristiwanya, jawabannya adalah tiket kereta telah habis terjual menjelang hari raya Idul Fitri. Yang kedua, pertanyaan kedua di mana atau where? Unsur where berisi lokasi tempat kejadian. Harus jelas nih tempat kejadiannya di mana, misalkan bencana alam di Aceh atau bencana alam di Padang, bencana tsunami misalkan di Banten misalkan contohnya. Harus jelas kejadiannya apa dan di mana tempat kejadiannya. Yang ketiga, kapan atau when? Unsur when menyebutkan waktu kejadian peristiwa. Contohnya, kapan nih kejadian terjadinya tsunami di Aceh, misalkan tanggal Agustus ya, 20 Agustus tahun 2004. Itu kejadian tsunami Aceh. Atau kapan mulai terjadinya pandemi COVID-19 di Wuhan. Terjadinya mulai pada tanggal atau bulan Desember 2019. Makanya disebut dengan COVID-19 ya, atau 19. Jadi harus bisa menjawab nih baru 3 pertanyaan, kapan atau when. Berikutnya yang keempat, siapa atau who. Unsur who berisi keterangan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa atau kejadian. Contoh pertanyaan siapa? Who, siapa yang terkena peristiwa itu? Misalkan, siapa yang terkena pandemi COVID-19 pada awalnya? Yang terkena adalah seluruh warga Wuhan, yang menyebabkan terjadinya korban jiwa yang meninggal dunia sebanyak 20.000 orang, contohnya gitu ya. Kemudian berikutnya yang nomor 5, mengapa atau why. Mengapa? Unsur why merupakan alasan atau latar belakang terjadinya peristiwa. Jadi harus ada latar belakang atau penyebab kenapa terjadinya peristiwa tersebut. Mengapa terjadinya pandemi COVID-19? Oh, karena misalkan COVID-19 timbul dari hewan
kelelawar misalkan ya, atau kenapa terjadinya tsunami? Mengapa terjadi tsunami? Karena terjadinya adanya pergerakan lempeng tektonik berada di bawah laut atau di dasar bumi sehingga menyebabkan gempa dan tsunami. Yang keenam, ini ada 6 pertanyaan ternyata. Bagaimana atau bagaimana peristiwanya, bagaimana kronologinya gitu kan. Oke, berikutnya struktur teks bahasa ya, nomor 4. Silahkan dicatat semuanya dari yang tadi Bapak jelaskan. Struktur teks berita. Teks berita itu harus memiliki struktur ya, atau struktur sebagai berikut, baru bisa disebut sebagai teks berita. Pertama, orientasi. Orientasi adalah pembukaan hal yang akan diberitakan. Biasanya terdapat sebagian unsur berita seperti unsur what, who, when, dan where. Peristiwa itu harus ada di orientasi. Oke, berikutnya next. Ciri kebahasaan teks berita ya, ada ciri-cirinya. Jadi sebuah teks berita bisa dikatakan menggunakan bahasa yang benar apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama atau yang ke-1, bahasa baku ya. Dalam teks berita menggunakan bahasa yang baku. Bapak di sini tidak akan membacakan, hanya akan menjelaskan secara singkat saja. Silahkan ditulis. Jika perlu dijeda dulu videonya sambil menulis. Jadi kalau dalam sebuah teks berita itu harus menggunakan bahasa yang baku. Tidak boleh menggunakan bahasa gaul, lo, gue, atau misalkan OTW gitu ya, jangan. Tapi menggunakan bahasa yang baku yang sesuai dengan ejaan yang sudah disempurnakan atau sesuai dengan kamus bahasa Indonesia. Berikutnya yang kedua, kalimat langsung ya, harus terdapat kalimat langsung. Kalimat langsung merupakan kalimat yang berupa hasil kutipan. Kalimat langsung merupakan kalimat yang berupa hasil kutipan langsung dari pembicara atau narasumber. Cara menulis apapun yang dikatakan oleh narasumber tanpa ada pengubahan. Adapun ciri-ciri kalimat yang langsung sebagai berikut. Jadi dalam sebuah teks berita harus ada kalimat langsung yang berasal dari narasumber. Misalkan begini contohnya ya. Misalkan peristiwa terjadinya tsunami di Aceh, bla 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 bla. Misalkan ya, kita menyampaikan kejadiannya begini. Tanggalnya tanggal tahun 2024 atau tahun 2004. Atau kemudian misalkan contohnya berita Cina atau berita COVID-19 yang mulai terjadi di Wuhan, Cina tahun 2019. Nah, maka harus ada yang disebut dengan kalimat langsung dari pewawancaranya. Kita mewawancarai dari pemerintah Cina atau pemerintah luar negeri Indonesia misalkan ya. Yang disebut dengan kalimat langsung adalah kalimat yang langsung bersumber dari pewawancaranya, dari pemerintah misalkan. Kemudian ada ciri-ciri kalimat langsung. Yang pertama adalah penulisan kalimat langsung ditandai dengan tanda petik ganda nih. Contohnya seperti yang Bapak berikan nih di sini. Ini contohnya. Yang kedua, huruf pertama pada kalimat yang dipetik menggunakan huruf kapital. Huruf kapital itu huruf besar ya. Kalimat petikan dan kalimat pengiring dipisahkan dengan tanda baca koma. Harus ada tanda baca koma juga. Kalimat langsung yang berupa dialog berurutan harus menggunakan tanda baca titik 2. Seperti ini contohnya ya. Contohnya ini yang ini. Di depan kalimat menggunakan titik 2 di depan kalimat. Langsung. Kemudian yang kelima, pola susunan. A. Pengiring kutipan. B. Kutipan pengiring. Kemudian C. Kutipan pengiring kutipan. Yang keenam, yang kelima, sekarang yang keenam, cara membaca pada kalimat kutipan, intonasinya sedikit ditekan. Contoh, kalimat langsung. Kami bekerja keras siang malam agar proses evakuasi para korban cepat selesai, ujar Rio. Nah, ini contoh kalimat langsung ya, yang diwawancarainya nih. Yang kedua atau B, kami bekerja keras siang malam agar proses evakuasi para korban cepat selesai, ujar Riko atau Rio ya, ketua tim SAR. Ini tim SAR ini adalah tim yang bertugas mencari korban ketika terjadi sebuah bencana.
Yang berikutnya yang C, kami bekerja keras siang malam agar proses evakuasi para korban cepat selesai. Ujar Rio, ketua tim SAR. Bulukumba, Senin, bulan 5 atau tanggal 5 bulan 11 tahun 2017. Yang berikutnya ini unsur yang ketiga ya. Ini adalah unsur atau yang ketiga, langsung. Kalimat tidak langsung merupakan kalimat yang melaporkan atau memberitakan perkataan narasumber dalam bentuk kalimat berita yang dapat ditandai dengan konjungsi bahwa. Contoh, misalkan ya, Aini atau contoh A, Aini mengatakan bahwa produknya mampu bersaing dengan produk-produk lainnya atau produk impor. B, sejumlah staf HRD di perusahaan itu menyatakan bahwa mereka siap membantu pengembangan perusahaan itu. Ini yang langsung ya. Kalau tadi yang tidak langsung, sekarang yang langsung. Ini kalimat tidak langsung betulnya, ini kalimat langsung. Berikutnya yang keempat, temporal dan kronologis. Konjungsi temporal dan kronologis adalah konjungsi kata hubung yang menunjukkan waktu seperti sejak awalnya, akhirnya, setelah, dan lain-lain. Konjungsi ini juga menunjukkan kronologi atau urutan-urutan kejadian. Contoh, hujan yang turun sejak pukul 5 dini hari tadi telah menimbulkan banjir yang cukup besar di daerah Tanah Grobot. Setelah mobil sedan tersebut oleng ke dalam dan menabrak pembatas jalan, mobil sedan dengan plat nomor BZ008ED akhirnya jatuh ke jurang. Warga yang mengetahui kejadian itu langsung menghubungi pihak kepolisian atau pihak polisi sehingga proses evakuasi dapat segera dilakukan atau dilaksanakan. Yang kelima, keterangan waktu dan tempat. Keterangan waktu dan tempat merupakan kelengkapan suatu berita yang berhubungan dengan waktu dan tempat terjadinya peristiwa. Oke adik-adik, nanti jika ada hal-hal yang belum dipahami silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kemudian nanti Bapak akan memberikan contoh-contoh yang konkret, atau silahkan nanti adik-adik memberikan atau mencari contoh teks berita yang sesuai dengan unsur-unsur ciri-ciri kebahasaan yang sudah kita bahas hari ini. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.